Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya dekat dengan Tuhan itu merupakan satu kegembiraan bagi kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Oh Yesus, kami rindu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu.
Shalom God Lovers. Kita bertemu kembali dalam program Diaspora TV, Words from Heaven. Setelah 2 hari berturut-turut, kita merenungkan doa Tuhan Yesus untuk kita. Saya mengajak kita hari ini merenungkan doa Rasul Paulus untuk kita. Adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan karena itu adalah doa Rasul Paulus juga untuk kita. Saya baca dari Efesus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, bagi dia kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ada 3 hal yang Paulus doakan untuk jemaat di Efesus. Yang pertama, Paulus berdoa supaya orang-orang di Efesus dikuatkan batinnya oleh imannya sehingga mereka makin hari makin kuat. Doa yang kedua adalah supaya orang-orang di Efesus itu memahami betapa dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya kasih Kristus dan mengenal kasih itu. Dan doa yang ketiga adalah agar jemaat di Efesus juga dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus tidak mendoakan agar mereka sehat, agar mereka sejahtera, agar mereka dijauhkan dari godaan, agar mereka dijauhkan dari pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi Rasul Paulus berdoa agar satu, mereka memiliki batin yang kuat oleh iman dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Kedua, agar mereka memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan bukan sekedar memahami, tapi mengenal kasih itu. Hidup dalam kasih itu. Dan yang ketiga, agar mereka dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Itulah 3 hal yang Paulus doakan. Dan saya rasa doa juga adalah doa untuk kita. Kita tidak mungkin bebas dari berbagai macam masalah dalam hidup ini. Tapi kalau kita memiliki hati yang kuat, kita hidup dalam kasih Allah yang maha panjang, maha lebar, maha tinggi, maha dalam itu. Dan kalau kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Kristus, kita kuat menghadapi apapun dalam hidup kita. Itu tidak berarti bahwa kita tidak butuh hal-hal yang lain. Itu yang Paulus katakan juga dalam ayat yang ke-20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Paulus yakin bahwa dia hanya minta 3 hal itu dari Tuhan untuk orang-orang Efesus. Juga untuk kita. Tapi Tuhan akan memberi lebih dari itu, termasuk yang tidak kita minta. Nah, ini mengajak kita untuk kembali merenungkan doa-doa kita tiap hari. Apa yang kita minta dalam doa-doa kita? Yang kita minta, apakah hanya semata-mata hal-hal yang jasmani? Hal-hal yang bersifat sementara? Apakah kita minta hanya supaya kita sehat, sejahtera? Dijauhkan dari permasalahan? Doa Paulus mengajarkan kita agar kita butuh lebih dari itu. Atau kita butuh yang lebih mendasar. Kekuatan iman, hidup dalam kasih Allah, dan kepenuhan dalam Kristus. 3 itu cukup. Nanti Allah berikan yang lain bagi kita. Allah menambahkannya bagi kita. Karena itu doa kita tidak boleh materialistik. Doa kita tidak boleh fokus pada hal-hal yang bersifat dunia. Oh, tidak berarti bahwa kita tidak butuh. Kita butuh itu. Tapi ada hal yang lebih mendasar. Kita sejahtera, tapi iman kita tidak kuat. Kita sejahtera, tapi kita hidup di luar kasih Allah. Kita hidup sejahtera, tapi kita tidak hidup dalam kepenuhan Kristus. Pada akhirnya, kita akan ambruk. Tapi selama kita hidup dengan
iman yang kuat oleh kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam kasih Allah yang sungguh tak terjangkau, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Dan kalau kita hidup di dalam kepenuhan Kristus, maka kesejahteraan kita akan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Tapi bukan cuma kesejahteraan kita menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Permasalahan kita juga, penderitaan kita juga akan menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena itu kita belajar dari doa Paulus ini untuk belajar makin hari berdoa, meminta hal-hal yang lebih mendasar, atau tidak hanya meminta hal-hal yang bersifat duniawi, tapi juga meminta hal-hal yang lebih bersifat rohani, hal-hal yang bersifat dasar dari iman kita. Minta agar kita memiliki hati yang kuat, minta agar kita mengalami kasih Allah, dan minta agar kita hidup penuh bersama Kristus atau dalam kepenuhan Kristus. Selamat berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau memperhatikan semua kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Tapi kami mohon ya Tuhan, berikan kami yang lebih mendasar. Berikan kami iman yang kuat oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Berikan kami untuk menghayati kasih-Mu yang tak terbatas, tak terjangkau, dan hidup dalam kasih itu. Berikan kami hidup dalam kepenuhan Kristus. Engkau akan mengaruniakan lebih dari itu bagi kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah kami tetap diberi kekuatan iman oleh kuasa Roh Kudus. Kami tetap hidup dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari kasih Tuhan. Dan biarlah kami penuh-penuh hidup dalam Kristus yang memenuhi kami. Dan jangan biarkan kami mengalami kekosongan karena kami berada di luar Kristus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. God lovers, selamat berdoa. Dan kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Kepada saudaramu, kerabatmu, temanmu, siapa saja yang Tuhan pertemukan Anda dengan dia. Itu adalah kesempatan untuk menjadi saksi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.